Mari kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kemurahan-Mu yang berlimpah melingkupi kami sepanjang hidup kami. Kami pagi hari ini boleh bangun dari pembaringan kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam hidup kami, berkuasa atas kami. Roh Kudus kiranya leluasa untuk memberkati kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, penuh kasih karunia bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 12. Begini firman Tuhan, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Seandainya para pahlawan kita tidak diberkati Tuhan pada masa itu, tentunya kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan sampai hari ini. Seandainya Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, tentunya kita tidak bisa menikmati kemerdekaan kita dari kuasa iblis hari ini. Seandainya Asaf sang pemimpin pujian tidak diberkati oleh Tuhan, tentunya tidak ada sejarahnya bahwa dia seorang pemimpin pujian yang hebat pada masa kerajaan Daud. Sejarah membuktikan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa seorang pemimpin pujian tentunya dia mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan, membangun hubungannya dengan baik. Namun kenyataannya tidak seperti itu yang dilakukan atau dirasakan oleh Asaf. Dia mengalami kekeringan iman. Dia merasakan bahwa ada perbedaan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dan melebihi daripada kasih yang dialaminya sendiri. Namun saudaraku, hal tersebut tidak berlangsung lama. Dia mencoba mengingat kembali bahwa sesungguhnya Asaf mendapatkan porsi spesial, yaitu senantiasa dalam penyertaan Tuhan, senantiasa dalam penjagaan Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang didampingi terus-menerus oleh Tuhan, namun dia tidak menyadari hal tersebut. Dia merasa bahwa yang dilakukannya itu adalah karena jeripayanya sendiri, hasil usahanya sendiri, hasil pekerjaannya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri, sehingga dia tidak merasakan bahwa penyertaan Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, saat ini pemazmur Asaf sebagai orang yang sudah begitu banyak mengalami kasih karunia demi kasih karunia yang diterimanya di dalam hidupnya, akan membagikan pengalaman hidupnya kepada kita. Setelah dia mengalami pertobatan dan mengingat kembali bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kepadanya penyertaan kebaikan-kebaikan kepada dirinya, sehingga dia kembali mengalami begitu dahsyatnya penyertaan Tuhan. Saudaraku, mungkin kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Asaf, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, sakit penyakit yang kita rasa belum juga mengalami perubahan. Mari datang segera kepada Tuhan.
Ingatlah akan pertolongan-pertolongan Tuhan pada masa lampau kita. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saudaraku, bahwa di dalam kita merasa Tuhan tidak menyertai kita, di dalam kita merasa bahwa Tuhan sedang menghukum kita, mungkin kita merasa bahwa Tuhan diam, tetapi di dalam diam Tuhan bukan tanpa alasan, karena Tuhan punya rancangan-rancangan yang sangat indah di dalam hidup kita, dan tentunya rancangan itu adalah rancangan kesejahteraan. Saudaraku, kita tidak juga hanya dihantarkan oleh pemazmur untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi pemazmur saat ini juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita sudah mengalami penyertaan Tuhan itu, maka mari kita menyaksikannya kepada orang-orang lain. Kita menjadi pelaku yang mengalami sendiri hidup kita di dalam penyertaan Tuhan, dan kita bagi-bagikan kepada orang-orang lain. Pengalaman inilah yang ingin diajarkan oleh pemazmur Asaf untuk kita juga membagi-bagikannya kepada orang lain. Saudaraku, seandainya kita bisa terus merenungkan kebaikan Tuhan itu siang dan malam, serta tidak berhenti bersaksi kepada banyak orang tentang kebaikan-kebaikannya, maka kita tidak akan mudah dikelabui oleh kuasa-kuasa dunia yang menghabiskan waktu kita, hidup kita hanya untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pengalaman-pengalaman kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan itulah yang kita saksikan kepada orang lain. Setiap keadaan, seberapapun sulitnya, apapun kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, katakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang terbaik. Sebab dikatakan di Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah selalu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita berputus asa. Katakan bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang senantiasa memberkati hidup kita dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan kesejahteraan, dan memberkati kita sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami terima pagi hari ini. Kami menikmati kasih setia demi kasih setiamu setiap hari, dan di dalam prosesnya kami harus tetap merasakan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Berkatilah kami Tuhan, berkati para hamba-hamba dan pelayan Tuhan yang memberitakan firman. Engkau memberikan kesejahteraan bagi setiap keluarga, memberkati para jemaat-Mu, memberkati setiap pekerjaan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan penghiburan bagi yang berduka, memberikan pemulihan dan solusi bagi jemaat-jemaat yang sedang kesulitan dan bermasalah. Memberkati bangsa dan negara kami menjadi sejahtera dan takut akan Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.
Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.